Audio Jungle. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saya baca seluruh bukunya Pak Amin Rais di tahun-tahun 80 awal. Salah seorang yang memulai teorisasi di dalam kuliah hubungan internasional adalah Pak Amin Rais. Saya lupa bukunya, tapi warnanya hijau di depan itu. Jadi dari awal sebetulnya tempat ini adalah tempat bertemu akal pikiran dari awal. Karena kita masuk di dalam kampus, walaupun ada banyak bangunan, ada tempat parkir lebih, tapi suasana tetap suasana kampus, ada sekolah. Jadi kita sebetulnya tidak mungkin kekurangan akal pikiran. Karena kita bertemu di sini, ini dapil akal sehat namanya. Nah, jadi kalau masih ada pendaftaran kedua, saya nyalek dari dapil akal sehat aja di sini. Dan Yogyakarta adalah tempat investasi akal sehat bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh pergerakan datang dari sini. Tokoh Muhammadiyah mendirikan, Anda bayangkan, Kiai Ahmad Dahlan memilih untuk mendirikan sekolah dan tidak nyalek pada waktu itu beliau. Bayangin kalau Pak Ahmad Dahlan nyalek, maka nggak ada infrastruktur sekolah Muhammadiyah di Indonesia. Setelah dia nyalek, setelah dia mendirikan sekolah, dari sekolah-sekolah itu tumbuh caleg-caleg bermutu di Republik ini. Awal pendirian PAN saya tahu sejarahnya mulai dari Mara segala macam, dan kita sebut itu sebagai partai reformasi pertama karena kita mendalilkan akal pikiran melalui Partai Amanat Nasional pada waktu awal sejarah pendirian partai ini. Di sekitar Menteng banyak diskusi tentang apa itu reformasi. Jadi sekali lagi, infrastruktur pikiran, akal dan nalar sebetulnya menjadi fondasi pertama dari pertemuan kita di sini. Itu yang kita punya. Tadi Pak Amin hanya bicara pendek, saya masih nguping. Beliau mengatakan, saya tidak bicara banyak, saya tahu diri. Karena itu dia mundur, lalu duduk. Ada yang nggak tahu diri, berdiri terus salah melulu. Apa namanya? Kata Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantoro, ingarso sung tulodo ngarso ing madio manggun karso tuturi handayani. Pak Amin memilih Mangun Karso di tengah dan Tuturi Handayani di belakang itu. Yang di depan ingarso sung ngapusi. Berdiri di depan dan berbohong. Kan bukan itu filosofi pendidikan kita tuh. Jadi terlalu banyak kontradiksi di dalam pikiran sehingga kita nggak lagi melihatkan ada pertemuan akal pikiran di Republik ini. Yang ada adalah hafal menghafal harta orang tuh. Kan itu datang dari hati yang dengki, iri segala macam, menghafal harta orang. Ajaib. Jangan-jangan beliau hafal juga berapa banyak cacing yang ada di tanah yang dia hafal itu tuh. Jadi kita ada di situ sehingga hoax muncul kemana-mana. Kita nggak tahu mana yang hoax, mana yang bukan. Karena memang kekuasaan ini memulai politik pagi hari dengan hoax, mengedarkan siang hari, dan bikin hoax malam hari untuk diedarkan lagi pagi hari. Jadi kita hidup dari hoax ke hoax. Dulu saya katakan bahwa kekuasaan adalah tempat paling bagus untuk menghasilkan hoax. Sekarang kita bisa nuduh apa aja tuh, bisa dikoreksi nanti.
Kalau saya bilang misalnya ada orang yang otaknya 2 gram, percaya nggak? Nggak percaya? Silakan timbang sendiri. Kalau nggak percaya ukur sendiri. Kalau nggak percaya timbang sendiri. Jadi itu yang terjadi, asal ngomong. Dan kita sekarang ada di dalam keadaan mengalami kesulitan untuk saling bercakap-cakap sebagai warga negara, karena ada monopoli kebenaran. Padahal politik seharusnya menyalurkan argumentasi seperti fungsi kampus, teman-teman. Karena itu saya nggak lagi baca koran, karena soal keadilan, soal kebenaran nggak ada di headline koran. Kita mesti baca between the line, apa isi koran, karena dikendalikan. Satu-satunya cara saya mengetahui informasi politik sekarang adalah dengan buka ikut grup WA emak-emak, karena hanya di situ ada kejujuran, ada ekspresi terhadap keadaan. Kalau emak-emak berpolitik, dia nggak perlu diajarin tentang teori keadilan, karena setiap hari dia hidup dengan ketidakadilan. Pagi-pagi emak-emak bingung, sisa uang di dompetnya cukup nggak untuk belanja makan sekeluarga sampai malam. Itu udah membingungkan dia. Kita nggak perlu ajarin keadilan pada emak-emak yang pergi ke pasar. Malam hari emak-emak masih harus berpikir, cukup nggak sisa uang belanja untuk sekedar jajan buat anaknya yang masih balita. Jadi ketidakadilan itu ada dalam pertemuan tatapan mata antar manusia. Dan kita tahu bahwa ada kecemasan, ada kegelisahan, dan lebih dari itu ada keinginan untuk perubahan. Nah, kita mungkin bisa menghentikan oposisi, menghentikan saya bicara, menghentikan Sudirman Said bicara, menghentikan Ahmad Dhani bicara, menghentikan Babe Haikal bicara. Tapi siapa yang nekat menghentikan suara keadilan dari rahim emak-emak? Di dalam pikiran emak-emak cuma ada satu, itu rahimnya harus melahirkan generasi cerdas ke depan. Itu adalah pesan dari konstitusi. Sehatkan bangsa, cerdaskan bangsa, yang seharusnya menjadi tugas dari pemerintah. Tapi yang mungkin tugas mulia itu dihasilkan bila sang penguasa hanya mampu menghafal. Sekarang ya itu dulu menghafal nama ikan, sekarang udah mampu menghafal luas tanah orang. Naik sedikit, pengetahuannya naik sedikit, tapi pengetahuan hafal menghafal. Ini ada apa nih? Wah, tadi saya ambil dari meja Pak Amin Rais nih. Wah, 2. Saya perlu satu nggak cukup, jadi saya ambil 2 tadi. Saya pikir yang benjol-benjol dibawa di dalam sini ballpoint, pen, itu bukan. Kalau dalam teknologi sekarang, ini jeruk pun bisa jadi mikrofon. Jadi, saudara-saudara, kita ingin berkumpul di sini bukan untuk satu kegiatan politik praktis, tapi kegiatan politik yang pedagogis, yaitu mengevaluasi keadaan kita hari ini, mengevaluasi suasana keterpecahan masyarakat hari ini. Saya menemukan keakraban di sini karena kita bisa bercakap-cakap, ngobrol. Ada satu partai yang balihonya gede-gede, itu tulisannya hadiri apel siaga pemilu, apel siaga bahasanya. Lalu tangannya no. Bagaimana politik disuruh hadiri apel siaga? Politik itu percakapan. Apel siaga saya berdiri, terus dengar seseorang yang badannya besar, celananya di sini, dan mulai
pidato memberi perintah, nggak ada dialog. Politik adalah dialog. Gitu. Apel siaga artinya berkumpul mendengarkan perintah dan tidak boleh bergerak. Jadi kita lihat bahwa kita mengalami pembodohan termasuk di dalam cara kita mengatur tubuh. Apel siaga.